Alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan tindakan kuretase adalah alat perlindungan diri berupa masker dan handscoon, kemudian gelas lab, kemudian air berisi suhu ruang, cotton roll, povidone iodine, kasa, tampon, alat diagnosa, geresi kuret nomor 1, 2, 3, dan 4, kemudian spuit dan jarum irigasi, dan spatula semen. Langkah pertama sebelum melakukan tindakan adalah operator menggunakan alat perlindungan diri berupa masker dan handscoon. Langkah pertama adalah tentukan elemen gigi yang akan dilakukan kuretase. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kuretase pada gigi 1-1, di mana posisi operator berada di jam 12. Jadi yang pertama, kita melakukan pengolesan antiseptik pada mukosa gigi yang akan dilakukan anestesi. Jadi untuk melakukan anestesi gigi 1-1, kita melakukan anestesi blok nasopalatin dan infiltrasi pada bagian labial. Aplikasikan larutan antiseptik pada nasopalatin. Apabila sudah, insersikan jarum dengan bantuan kaca mulut. Apabila kita sudah menusukkan jarum, pastikan insersikan jarum sampai menyentuh tulang dan bevel menghadap ke tulang. Apabila sudah menyentuh tulang, kita lakukan aspirasi. Apabila aspirasi positif, lakukan deponir larutan sebanyak 0,5 ml. Kemudian kita tarik sedikit dan deponirkan kembali larutan anestesi sebanyak 0,5 ml. Apabila sudah, kita bisa memastikan daerah palatal akan semakin memucat. Adalah anestesi bagian labial dengan menggunakan teknik anestesi infiltrasi. Jadi pertama, kita lakukan aplikasi antiseptik pada lipatan muko-bukal. Kita tarik bibir dengan menggunakan tangan kiri, kemudian kita aplikasikan antiseptik. Apabila sudah, kita lanjutkan insersikan jarum pada lipatan muko bukal dan insersikan jarum setinggi dari apex. Insersikan jarum dengan bevel menghadap ke tulang dan sampai jarum menyentuh tulang. Apabila sudah menyentuh tulang, kita gunakan tangan kiri untuk memegang jarum dan lakukan aspirasi. Apabila aspirasi negatif, kita deponirkan bahan anestesi sebanyak 1 cc. Deponirkan bahan anestesi secara perlahan. Apabila sudah, cabut jarum dan biarkan daerah mukosa teranestesi dengan baik, ditandai dengan warna mukosa yang memucat. Kemudian langkah selanjutnya adalah lakukan scaling nodule planning dengan prosedur standar, baru kemudian dilanjutkan dengan kuretase. Untuk kuretase gigi 1-1 yang perlu kita siapkan adalah geresi kuret nomor 1, 2, 3, dan 4. Di mana yang pertama kita akan melakukan kuretase pada bagian labial dari gigi 1-1 dan posisi operator adalah di arah jam 12. Posisi operator berada di arah jam 12 dan kita gunakan geresi kuret nomor 1, 2. Jadi di mana blade dari geresi kuret ini menghadap dari gingiva. Kita insersikan geresi kuret, lakukan gerakan vertical stroke. Lakukan kuret dengan blade menghadap ke gingiva. Lakukan gerakan vertical stroke sampai keluar darah segar. Ini berarti semua jaringan granulasi telah terangkat. Apabila sudah pada bagian labial, kita lanjutkan kuretase pada labial bagian distal, di mana kuret yang digunakan adalah masih kuret nomor 1, 2. Dan posisi operator masih berada di arah jam 12.
lakukan kuretase dengan gerakan vertical stroke sampai keluar darah segar. Kemudian dilanjutkan untuk kuretase bagian mesial, posisi operator adalah berada di arah jam 8. Posisi operator berada di arah jam 8. Kita gunakan bantuan tangan kiri untuk meretraksi bibir dan lakukan kuretase untuk bagian mesial. Lakukan gerakan vertical stroke sampai keluar darah segar. Apabila sudah, kita lakukan pembersihan gigi, bisa dengan menggunakan tampon dari darah. Bersihkan agar visualisasi lebih baik. Apabila sudah, kita lakukan kuretase lanjutan untuk gigi satu-satu di bagian palatal. Jadi posisi operator berada di arah jam 12 dan kurat gresi yang digunakan adalah kurat gresi nomor 34. Jadi untuk visualisasi bisa digunakan bantuan kaca mulut. Yang pertama kita lakukan kuretase pada bagian palatal dengan blade menghadap ke gingiva. Lakukan kuretase sampai keluar darah segar. Apabila sudah, kita lanjutkan bagian palatal bagian distal dengan menggunakan gresi kuret nomor 34, di mana operator berada di arah jam 12. Dengan gerakan vertical stroke. Apabila sudah, kita lanjutkan palatal bagian mesial dengan gresi kuret nomor 34, di mana posisi operator berada di arah jam 8. Visualisasi dengan menggunakan bantuan kaca mulut. Sampai keluar darah segar. Apabila sudah, kita lakukan irigasi dengan menggunakan larutan salin atau aquades. Irigasi juga dilakukan pada setiap pergantian regio. Jadi irigasi ini bertujuan juga untuk memberikan visualisasi yang lebih baik. Setelah itu kita kontrol pendarahan dengan menggunakan kasa steril. Dilakukan penekanan pada mukosa dengan tekanan yang halus. Jadi dilakukan penekanan ini kira-kira 10-15 menit hingga terjadi pembekuan darah atau hemostasis. Ini juga berperan untuk mengadaptasikan dari jaringan gingiva ke permukaan gigi dengan tekanan ringan. Setelah itu kita lakukan aplikasi periodontal pack. Aplikasi periodontal pack adalah berupa base dan katalis, di mana base dan katalis ini dengan perbandingan 1:1. Aplikasikan base dan katalis, kemudian kita lakukan pengadukan base dan katalis dengan menggunakan semen spatel, di mana posisi semen spatel itu adalah dengan posisi vertikal. Kita aduk sampai homogen. Apabila periodontal pack telah homogen,
kita ambil, kemudian kita ambil dengan menggunakan tangan, kemudian kita bentuk dan gulung sampai dia berbentuk kapsul. Kita misalkan saja kasa ini adalah periodontal pack. Jadi kita gulung dia sampai berbentuk kapsul seperti ini. Setelah itu pada saat jadi setelah kita mengambil dari periodontal pack, sebelum kita membentuk kapsul ini, kita masukkan dulu ke dalam air, baru kemudian kita bentuk menjadi kapsul seperti ini. Apabila sudah, kita letakkan dari periodontal pack, adaptasikan periodontal pack ini pada daerah bekas kuretase, pada bagian labial dan juga palatal, di mana untuk periodontal pack ini harus dipastikan bahwa untuk tinggi dari periodontal pack ini maksimal sepertiga dari cervical gigi, kemudian untuk batas bawahnya tidak boleh melebihi dari batas mukosa bergerak dan mukosa tidak bergerak. Jadi hal ini berfungsi untuk mencegah dari terlepasnya periodontal pack. Apabila kita sudah selesai mengaplikasikan periodontal pack pada daerah bekas operasi, kita lanjutkan dengan pemberian instruksi pasca perawatan kuretase pada pasien, di mana yang pertama, instruksikan pasien untuk jangan makan makanan yang pedas atau panas terlebih dahulu, dan jangan menggunakan daerah untuk bekas operasi untuk menggigit atau mengunyah terlebih dahulu. Jadi hal ini berfungsi untuk menghindari dari terlepasnya periodontal pack dan juga terjadi perdarahan kembali apabila kita makan makanan yang panas. Kemudian setelah itu kita berikan pasien analgesik dan obat kumur. Jadi untuk penulisan resepnya seperti ini. Jadi kita berikan analgesik berupa paracetamol dan antibiotik berupa amoxicillin dan obat kumur. Apabila sudah, kita kontrol, yaitu 1 minggu setelah perawatan hari ini dan 1 bulan setelah perawatan hari ini. Jadi untuk kontrol pada 1 minggu ini, kita akan dapat melihat terjadinya penurunan gingiva, tetapi warna gingiva akan masih kemerahan. Jadi pada saat 1 minggu ini juga kita akan melepas dari periodontal pack. Kemudian pada saat kontrol kedua, yaitu 1 bulan setelahnya, di sini baru kita akan melihat bahwa warna gingiva akan sudah mulai tampak normal. Jadi sekian perawatan kuretase pada gigi 11 saya hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan sampai jumpa.